Selamat datang di channel YouTube kami. Jadi pada kesempatan kali ini saya beserta teman-teman anggota kelompok saya yang lainnya akan membawakan materi mengenai apa sih perbedaan antara SPKN dengan SPAP. Pada kesempatan kali ini kelompok kami beranggotakan 4 orang yang diantaranya yaitu saya sendiri, Nia Herindawati, dan 3 teman lainnya yang bernama Nikade Andrasari, Nigusti Ayu P. Wardani, dan Saudari Mahilun. Baik, untuk pembawaan mengenai perbedaan antara SPKN dengan SPAP akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi perbedaan SPKN dengan SPAP dari segi ruang lingkupnya yaitu kalau pada SPKM berlaku bagi pemeriksa BPK ataupun akuntan publik yang melakukan kegiatan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Sedangkan kalau pada SPAP itu berlaku bagi seluruh akuntan publik dalam melaksanakan kegiatan pelayanan jasa di sektor swasta. Kalau dari segi kegiatan yang diatur pada SPKN itu ada 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan, yaitu ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kalau pada SPAP kegiatannya itu ada auditing, ada atestasi, akuntansi dan review, serta konsultasi. Selanjutnya ada perbandingan dari segi pengendalian mutu. Pada SPKN ini untuk pengendalian mutunya itu tidak dijelaskan secara banyak, tetap pada sistem pengendalian mutu terdiri dari prosedur dan kebijakan untuk memastikan pemerolehan hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Jadi pemeriksaan ini harus menerapkan sistem pengendalian mutu pada saat penugasan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan standar pemeriksaan. Jadi di SPKN itu hanya tergambarkan secara umum mengenai pengendalian mutunya. Kalau di SPAP itu dijelaskan secara khusus. Mungkin saya akan menyebutkan sedikit mengenai unsur-unsur yang digunakan sebagai dasar dalam pengendalian mutu pada SPAP, yaitu unsur pertama itu ada independensi, kemudian ada penugasan personil, ada konsultasi, supervisi, pekerjaan, ada pengembangan profesional, dan selanjutnya ada promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, dan yang terakhir ada inspeksi. Selanjutnya perbedaan berdasarkan standar pelaksanaannya. Jadi pada SPKN itu standar pelaksanaannya diantaranya adanya perencanaan dan supervise, kemudian ada pemahaman atas SPI, selanjutnya ada perolehan bukti yang kompeten, pengkomunikasian informasi oleh pemeriksa, selanjutnya ada pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya, kemudian merancang pemeriksaan untuk mendeteksi adanya penyimpangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan, adanya pengembangan temuan, dan pendokumentasian proses pemeriksaan. Kalau standar pelaksanaan pada SPAP itu meliputi adanya perencanaan dan supervise, pemahaman atas SPI, perolehan bukti yang kompeten. Selanjutnya kalau dari segi standar pelaporannya, pada SPKN itu ada pengungkapan prinsip akuntansi yang digunakan, kemudian ada pengungkapan informatif atas laporan yang diperiksa, itu harus memadai. Selanjutnya ada pernyataan memeriksa dan atas keseluruhan hasil pemeriksaan. Terus selanjutnya ada pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan, pelaporan tentang kepatuhan terhadap undang-undang,
pelaporan kondisi SPI, objek pemeriksaannya. Selanjutnya ada pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, pelaporan mengenai informasi rahasia, penerbitan dan pendistribusian laporan. Sedangkan kalau dari segi SPAP-nya itu standar pelaporannya itu ada pengungkapan prinsip akuntansi yang digunakan, terus pengungkapan informatif atas laporan yang diperiksa harus memadai, dan pernyataan memeriksa atas keseluruhan hasil pemeriksaan. Selanjutnya ada perbandingan antara SPKN dan SPAP dari segi pernyataannya, yaitu kalau di standar umumnya itu audit itu harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan kalau pada SPKN yang berdasarkan pada SP01, pemeriksa itu secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Adapun berikut keterangan dari pernyataan di atas. Dalam SPKN itu, auditor lebih ditekankan pada kemampuannya dalam pelaksanaan tugas, sedangkan dalam standar umum atau SPAP itu ditekankan paling tidak memiliki pendidikan formal tentang audit dan akuntansi. Tanggung jawab organisasi pemeriksa dalam memastikan personil berkualitas dalam pelaksanaan tugas tersebut menurut SPKN lebih ditekankan, dan SPKN itu lebih detail dalam menjabarkan mengenai kecakapan profesional termasuk dalam jenjang persyaratan pendidikan berkelanjutan yang harus ditempuh oleh auditor pemerintah, di mana salah satunya menuliskan setiap 2 tahun harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan. Baik, mengenai pembahasan selanjutnya antara perbedaan SPKN dan SPAP akan dijabarkan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nugustia Putri Wardani. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari saya yaitu Nia Herlindawati terkait perbandingan standar profesional akuntan publik atau SPAP dengan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Jadi dalam pernyataan standar audit di bagian standar umum menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental itu harus dipertahankan oleh auditor. Selanjutnya pada pernyataan standar pemeriksaan ini SPKN di bagian PSP01 menyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Jadi pada dasarnya untuk sikap mental independensi mutlak diperlukan oleh auditor, dan hal itu dinyatakan dalam masing-masing pernyataan baik dalam SPKN maupun PSA, sehingga pernyataan ini tidak jauh berbeda dan tetap berintikan pada kata independensi auditor. Independen sendiri secara garis besar yang wajib dimiliki oleh auditor adalah independent in appearance, in fact, dan in mind. Hal ini tidak dijabarkan dalam SPKN dan lebih memfokuskan bagaimana gangguan yang mungkin terjadi dalam rangka menggoyang independensi auditor. Selanjutnya pada pernyataan standar audit di bagian standar umum juga membahas dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Selain itu di PSP01 pada pernyataan standar pemeriksaan juga membahas dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa juga wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Jadi dua standar ini baik PSA maupun SPKN itu sama-sama menekankan pada kemahiran profesional, yang di dalamnya juga terdapat salah satunya sikap
profesional skeptis, sehingga baik dalam penjabaran maupun pernyataannya sendiri pada dasarnya tidak jauh berbeda. Selanjutnya pada PSP 01 juga membahas setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan itu harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak lain yang kompeten. Jadi dalam PSA hal ini itu tidak dimasukkan dan diatur tersendiri, dan standar profesional akuntan publik di pernyataan standar pengendalian mutu yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu. Selanjutnya di pernyataan standar audit pada bagian standar pelaksanaan menyatakan bahwa pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya. Selanjutnya pada pernyataan standar pemeriksaan yang SPKN di PSP 02 menyatakan bahwa pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan jika digunakan tenaga asisten juga harus disupervisi dan dengan semestinya. Selain itu di standar pelaksanaan dibahas juga pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit-audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Sedangkan pada PSP 02 juga membahas pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit-audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Selanjutnya pada standar pelaksanaan juga membahas bukti audit yang kompeten itu harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Di PSP 02 juga membahas bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Jadi di PSP 02 ini 3 poin pertama merupakan adopsi dari IAI, sehingga pernyataan ini sama dengan apa yang diterapkan oleh IAI. Perbedaan antara PSP dan PSA dengan PSP ini terletak pada di mana SPKN menambahkan beberapa poin lagi, sehingga terlihat bahwa BPK mengetatkan aturan bagi para pemeriksanya dalam melaksanakan tugas, karena tahap-tahap seperti komunikasi pemeriksa dengan klien pada awal pemeriksaan jamak dilakukan oleh auditor publik tanpa perlu dimasukkan dalam PSA. Akuntan publik atau pihak lainnya yang bekerja untuk dan atas nama BPK akan sedikit mengalami benturan di mana terdapat dua pernyataan standar dari BPK dan IAI. Mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini ada SPKN PSP 02 menyatakan bahwa pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan, dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan. Keterangannya yaitu komunikasi pemeriksa dengan klien pada awal pemeriksaan jamak dilakukan oleh auditor publik tanpa perlu dimasukkan dalam PSA. Namun dalam konteks pemeriksaan, pemerintah dalam hal ini diperlukan karena terkait dengan perlunya panduan tindakan auditor, sehingga bila terdapat masalah di kemudian hari dapat ditelisik apakah auditor bertindak sesuai standar atau tidak. Apabila dalam kasus-kasus tertentu terdapat komunikasi yang harus dilakukan secara tertulis. Pernyataan standar pemeriksaan SPKN masih dalam PSP 02 menyatakan bahwa pemeriksaan harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Keterangannya yaitu hal ini perlu karena dalam penjelasan disebutkan bahwa manajemen dapat memperoleh sanksi bila tidak
lanjut atas rekomendasi tidak dijalankan. Apalagi hal ini terkait peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini juga jamak dilakukan oleh auditor swasta, walaupun tidak tercantum pada pernyataan standar, walaupun penekanannya berbeda, di mana auditor swasta tidak menekankan pada peraturan perundangan untuk manajemen. PSP 02 dalam SPKN menyatakan bahwa pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Keterangannya yaitu audit tentang kecurangan juga terdapat pada audit swasta, walaupun tidak dinyatakan dalam PSA. Hal yang paling mendasar dalam perbedaan PSP dan PSA pada pernyataan ini adalah pada peraturan perundangan yang disajikan salah satu dasar penentuan apakah terdapat penyimpangan atau dan ketidakpatuhan dalam temuan pemeriksaan. SPKN PSP 02 menyatakan pemeriksaan harus merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan. Keterangannya yaitu penekanan PSP ini lebih pada penekanan pada perlunya ada standar yang detail dalam rangka memberikan kerangka kerja yang lengkap dan dalam untuk pemeriksa agar terdapat payung hukum yang kuat bila ditemukan unsur-unsur temuan pemeriksaan yang dapat dikembangkan, juga agar entitas yang diperiksa tidak dapat beralasan tidak ada dasar bagi pemeriksa untuk mengembangkan temuan pemeriksaan. SPKN masih dalam PSP 02 menyatakan bahwa pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Keterangannya yaitu penekanan PSP ini lebih pada penekanan pada perlunya ada standar yang detail dalam rangka memberikan kerangka kerja yang lengkap dan dalam untuk pemeriksa agar terdapat payung hukum yang kuat bila terdapat kasus hukum yang melibatkan hasil pemeriksaan. Dokumentasi yang kuat merupakan senjata utama yang dapat digunakan pemeriksa dalam menguatkan posisi dirinya dan BPK. Dalam pernyataan standar audit IAI, standar pelaporan, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan SPKN dalam PSP 03 menyatakan bahwa laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pernyataan standar audit yaitu laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Sedangkan dalam SPKN PSP 03 menyatakan bahwa laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Standar pelaporan, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Sedangkan dalam SPKN PSP 03, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Sedangkan dalam pernyataan standar audit, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Sedangkan dalam SPKN PSP 03 menyatakan bahwa laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.
Keterangannya yaitu PSP 03 di 3 poin pertama merupakan adopsi dari IAI, sehingga pernyataan ini sama dengan apa yang diterapkan oleh IAI. Perbedaan antara PSP, PSA, dan PSP ini terletak pada di mana SPKN menambahkan beberapa poin lagi, sehingga terlihat bahwa BPK mengetatkan aturan bagi para pemeriksanya dalam melaksanakan tugas, karena tahap-tahap seperti komunikasi pemeriksa dengan klien pada awal pemeriksaan jamak dilakukan oleh auditor publik tanpa perlu dimasukkan dalam PSA. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Baik, saya Nika Deandrasari akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai perbandingan standar profesional akuntan publik atau SPAP dan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Pada pernyataan standar pemeriksaan SPKN, PSP 03, laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Keterangannya, laporan auditor swasta bentuk formalnya juga telah mencantumkan bahwa laporan mengacu pada standar pemeriksaan, sehingga walaupun tidak dicantumkan dalam pernyataan, hal ini juga merupakan hal yang wajib dilakukan oleh auditor pada umumnya. Selanjutnya, masih pada PSP 03, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Keterangannya, auditor swasta tidak perlu kecuali diminta melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material dalam laporan keuangan. Hal ini yang membedakan antara PSP dan PSA, di mana pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi wajib dilakukan. Selanjutnya, masih sama pada pernyataan standar pemeriksaan SPKN di PSP 03, laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Keterangannya, kondisi yang dapat dilaporkan sudah ditentukan dalam PSP, sehingga kondisi untuk pengendalian intern ini terbatas pada apa yang dinyatakan, dan hal ini berbeda bila di swasta, di mana auditor yang menilai apakah pengendalian intern perlu dilaporkan atau tidak. Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatuhan harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan. Keterangannya, hal ini tidak perlu dalam pemeriksaan keuangan, di mana dengan aturan keuangan yang lebih ketat memerlukan tidak lanjut yang konkret dalam penyelesaian temuan pemeriksaan, sehingga temuan pemeriksaan dan rekomendasi mutlak dilaksanakan. Selanjutnya, pada pernyataan standar pemeriksaan SPKN masih pada PSP 03, informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Keterangannya, standar pelaporan informasi rahasia yang terkait dengan rahasia negara belum didukung dengan punishment atau sanksi yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pembocoran informasi tersebut. Dan selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Keterangannya, laporan audit pada pihak auditor swasta hanya diserahkan pada komite audit atau pemilik perusahaan, sedangkan dalam laporan hasil pemeriksaan SPKN diserahkan kepada beberapa pihak sesuai aturan, sehingga kewajiban auditor tidak hanya kepada BPK saja sebagai pemberi tugas, namun juga pada pihak-pihak yang telah ditentukan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.